Perkenalkan, nama saya Nopri Cilta Siboro, saya Prodi Pariwisata, grup 4B. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang paparan saya dari jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif Strategis Pembelajaran yang relevantnya dalam pengembangan motivasi berprestasi dan self-evaluasi siswa. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran guru fisika. Yang kedua, mendeskripsikan motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran fisika. Mendeskripsikan self-efficacy siswa pada pembelajaran fisika, serta mendeskripsikan relevansi strategi pembelajaran fisika dalam pengembangan motivasi berprestasi dan efisiensi pada. Baik, ini slide 3 terdapat tujuan. Yang pertama, pendidikan kualitas menjadi pilar utama bagi perbaikan kualitas. Yang kedua, motivasi. Yang penting dalam psikologi pendidikan adalah motivasi berprestasi. Yang keterkaitan motivasi berprestasi peserta didik dengan strategi pembelajaran guru dibuktikan oleh beberapa penelitian. Baik, pendidikan yang berkualitas menjadi pilar utama bagi perbaikan kualitas manusia Indonesia. Salah satu fungsinya pendidikan adalah membentuk sikap dan orientasi pada siswa belajar, menanamkan sikap positif dan haus akan pengetahuan, mengembangkan keterampilan secara efektif. Yang kedua, motivasi. Motivasi yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah motivasi berprestasi, yaitu proses pembelajaran yang efektif terbentuk apabila siswa memiliki motivasi yang sangat tinggi ataupun yang paling tinggi yang menjadi ciri khas mereka, yang tingginya self-efficacy atau keyakinan. Metode dilakukan peneliti tersebut yaitu jenis penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap pralapangan, yang kedua tahap lapangan, dan yang ketiga pasca lapangan. Sumber data penelitian ini diambil melalui 1 orang fisika serta 5 orang siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Singaraja, atau bisa disebut melalui teknik Purvis atau sampling dan Snowball sampling. Berikutnya, data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi ataupun bisa disebut peneliti langsung mengobservasi ke objek tujuan penelitiannya itu di SMA Negeri Singaraja. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan guru fisika serta orang siswa di SMA tersebut. Yang ketiga, dokumentasi berupa foto, rekaman video, dan lain. Hasil pembahasan terdapat 4 pokok bahasan yang akan ditinjau, antara lain 1. Tinjauan strategi pembelajaran guru, 2. Tinjauan motivasi berprestasi siswa, 3. Tinjauan self siswa terhadap, serta tinjauan relevansi strategi pembelajaran yang diciptakan guru fisika dalam mengembangkan motivasi berprestasi dan self-efficacy siswa. Baik, aspek strategis pembelajaran yang ditinjau terdiri dari bahan materi, kegiatan, metodis atau strategi, alat atau media, sumber, serta evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama ditinjau dari aspek bahan atau materi, yang berarti guru menyusun bahan materi pembelajaran dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, atau konkret ke abstrak.
yang sesuai dengan silabus atau RPS yang dibuat oleh guru saat mengajar pada siswa tersebut. Yang kedua, meninjau aspek kegiatan pembelajaran atau guru memadukan metode pembelajaran melalui pencobaan demonstrasi dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini jika ada mata pelajaran yang sulit, bisa guru langsung kelompok diskusi agar mata pelajaran ini tuntas dikerjakan dan serta menghasilkan siswa yang efektif dan aktif. Yang ketiga, berkaitan dengan aspek metode atau strategi pembelajaran guru. Guru telah memberikan persepsi namun tidak memotivasi secara langsung. Persepsi yang dilakukan guru adalah dengan cara menampilkan video, animasi, PowerPoint, dan memberikan pertanyaan terbuka. Baik dengan cara ini, menampilkan video, bisa para siswa itu mengerti dan mudah pembelajaran itu dilakukan. Yang keempat, tinjauan alat media pembelajaran tampak melalui pengguna media yang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu media visual atau audiovisual. Media visual yang digunakan guru dalam pembelajaran berupa PowerPoint dan LKS, sedangkan alat media audiovisual yang digunakan adalah animasi video saja. Yang kelima, berdasarkan aspek sumber pembelajaran atau guru tidak menentukan pasti sumber pembelajaran yang digunakan, namun memperhatikan buku paket yang disediakan sekolah. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Teknik penilaian yang digunakan sudah mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, akan tetapi rancangan tes, rancangan penilaian tugas, serta pedoman penskoran dalam RPP. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru belum merancang penilaian pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh. Baru slide berikutnya, penilaian keterampilan ini baik secara individu maupun kelompok diperoleh melalui diskusi. Yang menariknya, meskipun guru memberikan penugasan ataupun kuis di akhir pembelajaran, guru tidak pernah membagikan hasil kepada siswa. Padahal hasil penilaian diperoleh seharusnya diinformasikan langsung kepada siswa sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan serta didik atau assessment as learning, pendidik assessment for learning, dan satuan pendidikan atau dari Kemendikbud 2016. Aspek motivasi berprestasi yang ditinjau dari tanggung jawab, mempertimbangkan risiko pemilihan tugas, serta berusaha selalu atau suka menerima umpan balik atau perbuatan atas atau tugas yang dilakukan, memiliki keinginan untuk menjadi yang terbaik dan terlihat unggul, inovatif, dan suka bersaing. Aspek self efficacy terdiri dari level atau magnitude atau tingkat kesulitan, strength kekuatan, dan generalitas. Yang pertama, perasaan deg-degan siswa saat ulangan. Meskipun siswa mengakui bahwa guru sebenarnya telah memotivasinya, menunjukkan bahwa tingkat self efficacy siswa tahap sedang. Yang kedua, siswa cukup yakin terhadap potensi dirinya, yang mana siswa memiliki keinginan untuk mendapatkan ranking tinggi di kelasnya meskipun sulit direalisasikan. Siswa pun yakin bisa mengerjakan tugas fisika yang mampu dikerjakan oleh temannya. Siswa juga memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam belajar. Yang ketiga, berdasarkan general self-efficacy, rancangan Born atau Schweitzer dan Jerusalem dalam Bandura 1995, aspek generality dapat membuat perasaan mampu yang memiliki seseorang sebagai tindakan yang dimiliki untuk menguasai tugas dalam kondisi tertentu. Upaya guru di sini mengembangkan motivasi berprestasi self efisiensi siswa dengan strategi pembelajaran yang digunakan tampak melalui aktivitas diskusi kelompok pembelajaran yang berbasis masalah, pemberian reward dan punishment, pemberian humor,
serta umpan balik. Yang pertama, guru menciptakan aktivitas diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah. Setelah pembelajaran masalah ini selesai, guru memberikan pemberian reward atau punishment dan pemberian humor serta umpan balik antara guru dan siswa. Baik, kesimpulan yang saya ambil adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis ataupun saya mencoba menarik kesimpulan. Yang pertama, strategi pembelajaran guru fisika di SMA Negeri 1 Singaraja adalah strategi pembelajaran berbasis masalah yang mengacu pada pemecahan masalah kontekstual melalui diskusi kelompok. Yang kedua, motivasi berprestasi siswa kelas 11 IPA 1 pada pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Singaraja yang sangat tergolong tinggi. Yang ketiga, self efficacy siswa kelas 11 IPA 1 pada pembelajaran fisika cukup tergolong tinggi. Baik, berikut daftar pusaka dari slide saya, Miss. Dan pertanyaan di bawah pustaka ini sudah saya cantumkan. Terima kasih atas perhatian, Miss. Saya ucapkan terima kasih terima kasih lagi. Demikian hasil pemaparan saya tentang jurnal yang saya adopsi dengan judul Analisis Kualitatif Strategi Pembelajaran Guru Fisika yang relevansinya dalam pengembangan motivasi berprestasi dan self-efficacy siswa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.